Hari itu hujan turun dengan deras. Rintik-rintiknya membasahi atap seng di teras rumah, menciptakan irama alami yang menenangkan jiwa. Di sebuah rumah sederhana, seorang pria bernama Gilang duduk di kursi kayu yang sudah mulai lapuk, memegang secangkir kopi hitam yang uapnya masih mengepul. Suasana pagi itu begitu sunyi, dan Gilang menikmati setiap tegukan kopi yang menghangatkan tubuhnya. Tatapannya terpaku pada rumah di seberang jalan. Rumah itu milik Reno, tetangganya yang tinggal bersama istrinya, Mira. Tapi perhatian Gilang bukan tertuju pada rumah tersebut. Matanya justru terpaku pada sosok perempuan yang berdiri di balik jendela kaca, menyibak tirai tipis dengan lembut. Mira, istri Reno, adalah wanita yang entah mengapa selalu berhasil mencuri perhatian Gilang. Wajahnya anggun, rambut panjang yang biasa ia gulung dengan sederhana, dan sorot matanya yang tampak damai membuat Gilang sulit berpaling. Namun, bukan hanya kecantikannya yang membuat Gilang terpesona. Ada sesuatu yang lebih dalam, aura misterius dalam setiap tatapan Mira, yang membuat jantung Gilang berdetak lebih cepat. Hujan mulai mereda, tapi udara pagi masih menusuk dingin. Embun yang menempel di dedaunan menambah kesejukan suasana. Tiba-tiba, suara pintu pagar rumah Reno terdengar berderit. Gilang spontan menoleh. Mira melangkah keluar rumah, mengenakan daster tipis bermotif bunga. Langkahnya yang ringan seolah menambah ketenangan pagi itu. "Mira," bisik Gilang dalam hati. Wanita itu menoleh ke arahnya dan tersenyum tipis. "Oh, Gilang, menikmati pagi, ya?" Sapanya dengan suara lembut, seolah mereka sudah lama saling mengenal. Gilang membalas dengan senyum kecil, berusaha menyembunyikan kegugupannya. "Iya, pagi yang tenang," jawabnya, meski jantungnya berdebar hebat. Mira berjalan mendekat. Gilang merasakan tubuhnya kaku. Ada rasa gelisah bercampur penasaran dalam dirinya. Mira berhenti di pagar rumah Gilang, melirik sebentar ke dalam. "Reno lagi keluar kota," ujarnya pelan, seperti ingin menjelaskan sesuatu tanpa diminta. "Aku sendirian di rumah. Kompor di dapur ngadat. Boleh minta tolong?" Gilang sedikit terkejut, tapi segera menjawab, "Tentu, aku bantu." Tanpa berpikir panjang, meski hatinya menyimpan sedikit ragu, ia tahu tak ada alasan untuk menolak. Terlebih, Mira menatapnya dengan penuh kepercayaan. Tanpa banyak kata, Gilang mengikuti Mira masuk ke rumah. Begitu sampai di dapur, aroma manis samar dari tubuh Mira menyambutnya. Mira berdiri di dekat kompor, menunjukkan bagian yang bermasalah. Gilang berjongkok memeriksa selang gas, dan tanpa disangka, Mira ikut berjongkok. Jarak mereka kini sangat dekat, lebih dekat dari yang Gilang bayangkan. Saat ia menoleh, wajah Mira hanya beberapa inci dari wajahnya. Napas hangat Mira menyapu pipinya. Gilang terkejut, tapi mencoba tetap tenang. "Kamu baik-baik saja?" tanya Gilang, mencoba mencairkan suasana. Mira tersenyum kecil, tapi matanya seolah mengungkapkan lebih banyak dari kata-katanya. "Aku baik-baik saja, Gilang," jawabnya lembut. Gilang kembali mencoba fokus pada kompor, tapi kehadiran Mira terlalu nyata untuk diabaikan. Setiap detik yang berlalu terasa semakin menegangkan. Saat ia menoleh lagi, mata Mira menatap dalam, menyimpan sesuatu yang belum terucapkan. Mira kembali tersenyum. Kali ini, senyumnya terasa berbeda, lebih misterius. "Gilang, kamu sering sendirian di rumah?" tanyanya dengan suara lembut yang mengandung makna. Pertanyaan itu membuat Gilang diam sejenak. Ia tak tahu harus menjawab apa. "Kadang, iya," jawabnya pelan, berusaha menyembunyikan kegelisahan. Mira mengangguk pelan. "Aku juga sering sendirian. Reno sering pergi." Gilang merasakan ada sesuatu yang mengganjal dalam kata-kata Mira. Ada kerinduan yang tersembunyi di balik kalimat sederhana itu, dan ia bisa merasakannya dengan sangat jelas. "Kamu nggak pernah merasa kesepian?" tanya Mira pelan, dengan tatapan mata yang dalam, menembus ke hati Gilang. Ia terdiam, dadanya berdebar makin kencang. Banyak hal yang ingin ia ungkapkan, tapi seperti ada tembok yang menahannya. Bukan hanya soal benar atau salah,
Ini soal perasaan yang tak mampu dijelaskan dengan kata. Suasana dapur semakin sunyi dan sesak. Gilang berusaha kembali fokus pada kompor di hadapannya, memeriksa bagian yang rusak dengan cermat. Namun pikirannya terus melayang ke Mira, yang berdiri begitu dekat di sisinya. Setiap detik yang lewat membuatnya makin tegang. Aroma tubuh Mira yang manis, kehangatan yang terpancar darinya, semuanya membuat Gilang merasa berdiri di tepi jurang, antara keinginan untuk menjauh dan dorongan kuat untuk mendekat. "Ada yang salah?" bisik Mira dengan suara lembut. Gilang terdiam sejenak, mencoba mengendalikan pikirannya yang kacau. "Enggak, ini cuma agak macet," jawabnya. Tangannya tetap bergerak di sekitar kompor, meskipun pikirannya sepenuhnya tertuju pada Mira. Mira tersenyum tipis. Tapi senyum itu berbeda. Ada makna tersembunyi di dalamnya. Tatapan mata mereka bertemu dan seolah waktu berhenti. Gilang merasa terjebak dalam kedalaman mata Mira, seperti terseret ke dalam perasaan yang tak bisa ia lawan. Lalu, suara ketukan pintu memecah keheningan. Tubuh Gilang menegang. Mira yang awalnya tampak tenang, kini terlihat sedikit cemas. "Itu Reno?" tanya Gilang, meskipun jawabannya sudah ia tahu. Mira mengangguk pelan. Ekspresinya berubah. "Iya, dia baru pulang," ucapnya pelan, hampir seperti menahan napas. Sebelum Gilang sempat berkata apa-apa, Mira sudah melangkah cepat keluar dapur menuju ruang tamu. Gilang masih berdiri di dapur. Hatinya berdetak kencang tak karuan. Rasanya seperti ia berada di antara dua dunia. Satu yang penuh godaan dan kedekatan, dan satu lagi realitas yang tak bisa ia hindari. Ia menarik napas panjang, mencoba menenangkan diri. Tapi bayangan Mira yang tadi begitu dekat masih membayang dalam pikirannya. Ia tahu, ada sesuatu yang belum selesai. Sesuatu yang belum terucap, tapi terasa sangat nyata. Langkah kaki Reno terdengar semakin dekat. Gilang menyadari bahwa ia tak bisa terus bersembunyi. Ia berdiri dan menatap ke arah jendela sebentar, menarik napas dalam-dalam. Beberapa detik kemudian, pintu dapur terbuka. Reno masuk dengan senyum lebar di wajahnya. "Gilang, sudah lama nggak ngobrol bareng, ya?" sapa Reno dengan ramah. Gilang membalas dengan senyum yang dipaksakan, berusaha tampak tenang. "Iya, Reno, kerjaan lagi padat," ujarnya, meskipun pikirannya masih berantakan. Reno menepuk bahunya. "Ayo gabung sama Mira di ruang tamu. Kita nonton bola bareng." Gilang mengangguk, berusaha menyembunyikan rasa canggung yang menggelayut. Ia mengikuti Reno ke ruang tamu, tempat Mira sudah duduk di sofa, menyandarkan tubuhnya dengan santai. Mira menatap Gilang dan tersenyum tipis. Tapi kali ini, senyum itu berbeda. Seperti ada sesuatu yang ingin ia katakan, tapi tertahan di ujung bibir. Gilang duduk di sebelah Reno, tapi pandangannya sesekali mencuri-curi melihat Mira. Di balik senyumnya yang lembut, ia merasakan ketegangan yang tak terlihat. Meski Reno duduk di antara mereka, ruang tamu itu terasa makin sempit. Keberadaan Mira, meskipun tak berkata apa-apa, seolah mengisi seluruh ruangan dengan ketegangan tak kasat mata. Pertandingan bola dimulai. Sorakan Reno terdengar setiap kali tim favoritnya mencetak gol. Suasana jadi lebih hidup. Tapi Gilang, meski berusaha mengikuti, pikirannya tetap terbang ke arah Mira. Setiap kali Mira bergerak atau tertawa kecil, ada getaran yang menyusup ke dalam tubuh Gilang. Getaran yang tak bisa ia abaikan, seolah-olah jarak mereka tak pernah benar-benar ada. Ia mencoba mengalihkan pikiran, berusaha keluar dari perasaan yang semakin mengganggu pikirannya. Tiba-tiba, Galang berdiri dari tempat duduknya. "Aku ke dapur ambil cemilan dulu, tunggu sebentar ya," katanya santai sebelum berjalan keluar dari ruang tamu. Begitu Reno meninggalkan ruangan, suasana menjadi sunyi. Gilang merasakan kehadiran Mira yang kini duduk sangat dekat di sampingnya. Dekat sekali, hingga ia bisa merasakan aroma manis dan hangat tubuh perempuan itu. Jantung Gilang berdetak semakin cepat, namun ia mencoba tetap tenang. "Gilang," bisik Mira dengan suara lembut yang menusuk perasaan. "Kamu nggak fokus ya sama pertandingan?" Gilang menoleh, langsung bertemu dengan tatapan mata Mira yang dalam dan menyentuh.
Enggak kok, aku fokus, jawabnya pelan. Meski jelas-jelas jantungnya berdebar keras. Mira tersenyum samar, dan tiba-tiba tangan lembutnya menyentuh paha Gilang. Sentuhan itu mengejutkan, tapi entah mengapa Gilang tak mampu menghindar. Sentuhan itu terasa dalam, seolah membelai lapisan paling sensitif dari dirinya. Masih ada perasaan yang kita coba sembunyikan, Gilang, bisik Mira, suaranya berat dan syarat makna. Gilang menelan ludah. Ia merasa panas, ingin menjauh. Tapi tatapan Mira membuatnya tak bisa bergerak. Saat itu juga, langkah kaki Reno terdengar dari arah dapur. Mira buru-buru menarik kembali tangannya, lalu duduk dengan tenang seolah tak terjadi apapun. Gilang menarik napas panjang, berusaha menenangkan dirinya. Reno masuk lagi ke ruang tamu sambil membawa semangkuk keripik. Wajahnya ceria, tak tahu sedikit pun tentang ketegangan yang baru saja terjadi. Pertandingan terus berlangsung. Gilang mencoba menikmati jalannya permainan, namun pikirannya tetap terpaku pada Mira. Ada sesuatu yang sulit dijelaskan, yang terus mengganggu benaknya. Malam semakin larut. Suara sorakan Reno yang semula ramai, perlahan memudar, sementara perasaan dalam diri Gilang justru semakin kuat. Di antara gelak tawa Reno dan ketegangan yang tersembunyi, Gilang merasa seperti makin terjebak dalam dilema yang tak ia pahami sepenuhnya. Mira tetap duduk di sampingnya. Tatapannya kadang tertuju pada televisi, tapi Gilang tahu pikirannya melayang ke tempat lain. Gerakan kecil tangan Mira kadang terasa seperti sinyal, seperti isyarat yang hanya dimengerti oleh Gilang. Jam dinding menunjukkan pukul 2.30 dini hari. Reno akhirnya bangkit dan menguap lebar. Gilang, nginep aja ya di sini. Mira, jaga Gilang baik-baik, ucapnya sebelum berjalan ke kamar tidur dengan santai. Gilang tersenyum kaku, meski hatinya berkecamuk hebat. Begitu Reno masuk kamar dan menutup pintu, ruangan terasa lebih sunyi dari sebelumnya. Mira bangkit dari sofa dan berjalan pelan ke arah jendela. Gilang hanya bisa menatap punggungnya dengan kebingungan yang tak ia sembunyikan. Aku ingin bicara, Gilang, ucap Mira tiba-tiba. Suaranya terdengar tenang namun penuh ketegasan. Ia membalikkan tubuhnya, menatap Gilang dengan sorot mata yang dalam dan menyimpan banyak arti. Apa maksudmu, Mira? Tanya Gilang. Suaranya sedikit parau, mencerminkan kegelisahan yang mulai membuncah. Mira menarik napas panjang, lalu melangkah mendekat. Kini, hanya beberapa langkah yang memisahkan mereka. Kita nggak bisa terus seperti ini. Gilang, aku nggak tahu sampai kapan aku bisa menahan semua ini, bisiknya lirih, tapi penuh emosi yang selama ini tertahan. Gilang merasa jantungnya semakin tak karuan. Ia ingin melangkah mundur, menjauh dari situasi yang rumit ini, tapi seolah ada sesuatu yang menahannya. Ada daya tarik yang tak bisa ia tolak, seakan dirinya sudah terikat terlalu dalam. Mira adalah istri dari sahabatnya sendiri, dan itu seharusnya cukup untuk menjauhkan Gilang dari perasaan yang tak seharusnya tumbuh. Namun kini telah berkembang terlalu jauh. Namun kenyataannya justru berlawanan. Apa maksudmu, Mira? Kamu tahu kita nggak bisa terus seperti ini, ujar Gilang dengan suara mulai gelisah. Semua yang ada di pikirannya terasa membingungkan. Mira tak menjawab dengan kata-kata, melainkan melangkah lebih dekat. Tanpa peringatan, tangannya diletakkan di dada Gilang. Ia bisa merasakan detak jantungnya berdetak sangat kencang. Gilang terkejut, tapi tidak menarik diri. Matanya terkunci pada tatapan Mira yang penuh dengan hasrat dan kerinduan. Aku merasa sangat tertarik denganmu, Gilang. Aku tahu ini salah, tapi aku tak bisa menahan perasaanku lagi, bisik Mira dengan suara yang semakin lembut di dekat telinga Gilang. Gilang terdiam. Jantungnya berdegup makin kencang. Kata-kata itu seperti petir yang menghantam kesadarannya. Dia tahu apa yang sedang terjadi, tapi tak bisa menghindar. Hatinya dan pikirannya berperang hebat. Gilang mulai ingin bicara, tapi kata-kata tersangkut di tenggorokannya. Dia bingung harus berkata apa. Perasaan yang sudah lama disimpannya kini meledak. Ia merasakan betapa dekat dan nyata kehadiran Mira. Aku nggak bisa menahannya lagi, Gilang. Aku ingin ini terjadi, ujar Mira tegas. Dalam sekejap,
Ia menarik wajah Gilang ke arahnya dan bibirnya Gilang kini melekat di bibir Mira. Gilang terkejut. Namun kejadian itu tak bisa ia hindari. Perasaan yang lama terpendam kini meledak begitu saja. Tanpa sadar, ia pun membalasnya dengan penuh semangat. Dan mereka tenggelam dalam rasa yang tak dapat ditolak. Sampai-sampai kebun milik Mira juga sudah siap dicangkul oleh Gilang. Namun dengan cepat Gilang kemudian membatalkan pekerjaan untuk mencangkul kebun Mira meskipun kebun milik Mira sudah siap untuk dicangkul. "Apa yang kita lakukan, Mira?" tanya Gilang dengan suara yang tersendat oleh rasa bersalah yang tiba-tiba muncul. Mira menggigit bibirnya, menahan air mata yang hampir tumpah. "Aku nggak tahu, Gilang. Tapi aku nggak bisa berhenti memikirkan kita. Tentang kamu, bahkan sampai aku pasrah jika kebunku dicangkul sama kamu," jawabnya lirih. Detak jantung mereka berdetak keras. Meski ada keraguan yang mendalam, ada juga perasaan kuat yang mengikat keduanya. Namun Gilang sadar, keputusan yang mereka buat malam itu akan mengubah segalanya. Ketegangan antara mereka semakin terasa tajam. Sebelum Gilang sempat bicara lebih jauh, suara langkah kaki Reno terdengar dari balik pintu kamar. Suara panggilan Reno membuat keduanya terkejut. Gilang menarik diri dan Mira segera berlari ke sisi lain ruangan. Wajahnya memerah, dengan mata yang buru-buru mengalihkan pandangan, napas berat, dan jantung yang masih berdebar kencang. Gilang kembali duduk di sofa, kepalanya berputar. Dia tahu apa yang baru saja terjadi adalah awal dari perubahan besar. Sebuah pilihan sulit yang tak bisa mereka tarik kembali. Namun di dalam hatinya, ia merasakan perasaan yang dalam dan sulit diabaikan. Reno akhirnya keluar dari kamar dan duduk kembali di samping Mira. Wajah Mira mencoba menyembunyikan kecemasannya dengan senyum, tapi Gilang tahu malam itu telah mengubah segalanya. Antara dirinya, Mira, dan Reno. Pagi datang perlahan. Cahaya matahari lembut menembus tirai kamar dan menyinari wajah Gilang yang sudah terjaga sejak dini hari, penuh dengan keraguan. Ia duduk di tepi tempat tidur, memandang pemandangan luar jendela yang terlihat biasa, tapi baginya terasa seperti dunia yang berbeda. Segala yang terjadi semalam berputar di kepalanya terutama saat hampir terjadi pekerjaan mencangkul kebun Mira yang begitu indah serta perasaan yang begitu kuat sekaligus berbahaya. "Aku masih punya waktu, Gilang," bisiknya pada diri sendiri, berusaha menenangkan hatinya yang gelisah. Namun semakin ia mencoba menghindar, semakin jelas bahwa keputusan itu sudah diambil. Hidup mereka, entah bagaimana, telah berjalan di jalan yang berbeda. Tidak ada jalan kembali, tidak ada kata mundur. Telinganya menangkap suara langkah kaki di luar kamar. Pintu terbuka perlahan. Reno masuk dengan secangkir kopi di tangan. Wajahnya terlihat segar meski masih menunjukkan tanda-tanda kelelahan, mungkin baru bangun. Namun ada sesuatu yang berbeda di tatapan Reno, sesuatu yang Gilang tak bisa identifikasi. Tatapan itu lebih tajam dan waspada. Pagi itu, Reno menyapa Gilang dengan senyum lebar yang tampak hangat, tapi Gilang langsung merasakan ada sesuatu yang tersembunyi di balik senyuman itu, sebuah ketegangan yang tak bisa disembunyikan. "Pagi, Gilang. Tidur nyenyak?" tanya Reno. Suaranya terdengar ringan dan biasa saja, tapi Gilang tahu ada makna yang lebih dalam di balik kata-katanya. Gilang hanya mengangguk pelan, tanpa berani menjawab lebih banyak. Ia merasa pikirannya masih bercabang dan penuh dengan kebingungan yang belum juga reda. Perasaan bersalah, ragu, dan takut bercampur jadi satu dalam dadanya. Ia ingin menghindari pembicaraan itu, tapi jelas hal itu tak mungkin lagi. Reno duduk di ujung tempat tidur, meletakkan cangkir kopi yang ia bawa di meja kecil dekat situ. Matanya menatap Gilang dengan penuh perhatian. "Bagaimana dengan Mira?" tanya Reno. Suaranya lembut tapi mengandung pertanyaan yang begitu berat. Gilang menatap balik, mencoba mencari jawaban yang tepat di dalam dirinya. Namun jujur saja, ia belum tahu apa yang harus dikatakan. Semua yang ada di pikirannya terasa kabur dan sulit dirumuskan dengan kata-kata. Ada sesuatu dalam dirinya yang memberontak, sesuatu yang ingin disembunyikan, tapi ia juga tahu kebenaran harus diungkap. Reno menarik napas panjang, tampak seperti mengumpulkan keberanian sebelum berkata, "Aku tahu, Gilang. Aku lihat semuanya tadi malam." Kalimat itu diucapkan dengan suara pelan,
tapi langsung membuat tubuh Gilang terasa kaku dan jantungnya berdegup lebih kencang. "Apa maksudmu?" tanya Gilang. Suaranya sedikit bergetar, meskipun ia berusaha tetap tenang dan mengontrol perasaannya. Reno tersenyum tipis, tapi senyum itu penuh keputusasaan dan kesedihan. "Aku tahu tentang kamu dan Mira. Aku lihat dari sikap kalian semalam. Aku tahu apa yang terjadi di antara kalian berdua." Mendengar itu, detak jantung Gilang makin tak beraturan. Ia ingin menyangkal, tapi ia tahu semua itu benar. "Reno, aku nggak tahu harus bagaimana. Semua ini terjadi begitu cepat dan rasanya sangat rumit," katanya dengan suara penuh ketidakpastian. Reno mengangkat tangan, memberi isyarat agar Gilang tenang. "Tenang saja, Gilang. Aku nggak marah. Aku cuma ingin kita jujur satu sama lain. Apapun yang terjadi, kita harus bisa berbicara secara terbuka dan jujur." Perkataan Reno itu terasa seperti beban yang mulai terangkat dari dada Gilang. Untuk pertama kalinya sejak malam yang penuh ketegangan itu, ia merasa ada sedikit lega. Namun rasa takut tetap menghantui pikirannya. "Aku takut, Reno. Aku takut ini akan menghancurkan semuanya," ucap Gilang dengan suara yang hampir berbisik. Reno menatapnya dengan penuh pengertian, seolah bisa merasakan kecemasan itu juga. "Aku juga takut, Gilang. Tapi kita semua harus mengambil keputusan. Mira, dia bingung, dan aku juga tidak tahu harus bagaimana. Tapi kita tidak bisa terus berpura-pura seperti tidak terjadi apa-apa." Setelah terdiam sejenak, Reno menambahkan dengan suara yang lebih pelan. "Yang aku tahu, ini bukan cuma tentang kita berdua. Ini juga tentang Mira, tentang perasaan yang sudah lama terpendam di dalam hatinya." Dengar itu, dada Gilang terasa semakin sesak. Mira, yang selama ini mereka kenal sebagai istri Reno, juga terjebak dalam kebingungan dan perasaan yang sangat rumit. Fakta itu membuat segala sesuatunya jadi jauh lebih kompleks. Gilang menarik napas panjang dan bertanya dengan suara penuh keraguan. "Jadi, apa yang harus kita lakukan sekarang?" Reno menghela napas dalam-dalam, mencoba mengumpulkan kata-kata yang tepat. "Kita harus bicara. Semua perasaan ini harus diungkapkan dan dibahas bersama. Tidak ada lagi yang bisa kita sembunyikan. Kita harus jujur, bukan hanya kepada satu sama lain, tapi juga kepada Mira, dan yang terpenting, kepada diri kita sendiri." Gilang mengangguk pelan, menyadari bahwa percakapan ini akan menjadi titik balik yang sangat penting dalam hidup mereka. Tidak ada jalan lain selain menghadapi semuanya dengan kejujuran dan keberanian. Keputusan yang mereka ambil semalam, walaupun membingungkan dan menyakitkan, harus dihadapi dengan kedewasaan dan rasa tanggung jawab yang tinggi. Setelah beberapa saat dalam keheningan yang penuh ketegangan, Gilang berdiri dan berjalan menuju ruang tamu, tempat Mira duduk dengan wajah yang tampak gelisah dan lelah. Saat mata mereka bertemu, Mira tersenyum tipis, meskipun ada bayangan kelelahan dan kecemasan di matanya. Mira tampak sudah siap untuk menghadapi pembicaraan yang akan mengubah segalanya. "Gilang." Mira mulai berbicara, tapi Gilang mengangkat tangan, memberi isyarat agar ia diam sejenak. "Mira, kita harus bicara. Semua yang terjadi tadi malam, aku nggak bisa mengabaikannya," ujar Gilang dengan suara mantap, meskipun hatinya penuh keraguan dan takut. Mira menatap Gilang dengan pandangan dalam, seolah mencari kepastian dan keberanian. "Aku tahu, Gilang. Aku juga sadar kita harus bicara. Tapi kita juga harus tahu apa yang sebenarnya kita inginkan. Ini bukan hanya soal kita berdua, tapi soal semua orang yang ada di sekitar kita." Gilang merasa tubuhnya seolah menjadi berat oleh beban kata-kata itu. Tapi ia tahu perasaan ini tidak bisa dibiarkan menggantung tanpa kejelasan. Ia menatap Mira, kemudian memandang Reno yang berdiri di belakang, menunggu dengan harapan dan kekhawatiran yang sama. "Semua ini akan mempengaruhi kita," kata Gilang akhirnya. "Tapi kita harus memilih jalan yang benar untuk kita bertiga. Bukan hanya demi diri kita sendiri, tapi juga demi hubungan dan masa depan kita bersama." Mira mengangguk pelan, matanya mulai berkaca-kaca. "Aku siap, Gilang. Aku siap untuk menerima apapun yang terjadi, apapun keputusan yang harus kita ambil." Dengan kesepakatan itu,
Mereka bertiga duduk bersama, memulai percakapan panjang yang dipenuhi oleh emosi, ketegangan, dan kejujuran. Mereka membicarakan perasaan mereka masing-masing, harapan yang tersisa, dan segala kemungkinan yang mungkin terjadi ke depan. Pada akhirnya, mereka menyadari bahwa kebahagiaan bukanlah sesuatu yang bisa dipaksakan atau dicari dengan cara yang mudah. Kebahagiaan sejati hanya bisa ditemukan dengan jujur pada diri sendiri dan orang lain, dengan saling mengerti, dan keberanian untuk menerima kenyataan. Cerita ini berakhir dengan mereka yang akhirnya saling memahami, meskipun perjalanan mereka penuh dengan ketidakpastian, rasa takut, dan pergulatan emosi yang rumit. Kejujuran menjadi satu-satunya jalan keluar, meski terasa berat dan sulit. Seiring waktu berjalan, mereka mulai belajar bahwa kebahagiaan yang sesungguhnya berasal dari keputusan yang dibuat dengan hati yang tulus, kesadaran penuh, dan keberanian menghadapi konsekuensi. Pernahkah kau membayangkan apa yang terjadi ketika hitungan mundur sebuah hidup bertemu dengan uluran tangan tak terduga yang justru menjadi penyelamat? Di tengah bayang-bayang vonis mematikan, hidup Nyonya Annelies, seorang wanita bangsawan di Utrecht, Belanda, seolah tinggal menghitung hari. Namun, takdir mempertemukannya dengan Raka, seorang pemuda sederhana dari Yogyakarta, pengemudi pribadinya. Raka datang bukan hanya menawarkan tumpangan di mobil mewah, melainkan membawa perhatian, ketulusan, dan sebuah cinta yang tak pernah disangka, yang pada akhirnya menjadi penawar paling ampuh. Perhatian dan cinta tulus itu, bagai ramuan paling mujarab, perlahan menembus benteng keputusasaan Nyonya Annelies. Hingga akhirnya, ia mampu melawan badai penyakit yang menggerogotinya. Di tengah hiruk-pikuk kota pelajar, Yogyakarta, di antara hamparan budaya dan senyum ramah yang menyejukkan mata, hiduplah seorang pemuda bernama Raka. Usianya baru menginjak pertengahan 20-an, namun semangatnya untuk meraih mimpi setinggi langit tak pernah padam. Raka adalah sosok pekerja keras, dengan senyum tulus yang selalu terukir di wajahnya, sekalipun peluh membasahi kening. Keahliannya mengemudi sudah tak diragukan lagi. Roda 4 seolah menjadi perpanjangan tangannya, lincah meliuk di antara padatnya jalanan Malioboro yang khas. Namun hatinya merindukan tantangan yang lebih besar, sebuah panggung yang lebih luas untuk membuktikan kemampuannya sekaligus mengubah nasib keluarganya. Eropa, khususnya Belanda, negeri kincir angin dengan kanal-kanal cantiknya, menjadi impian yang kerap ia bisikan dalam doa. Setiap malam, setelah seharian berjibaku dengan kemacetan, Raka tak lelah menjelajahi internet. Matanya awas mencari celah, sebuah kesempatan emas yang mungkin terselip di antara ribuan informasi pekerjaan. Hingga suatu senja, saat rintik hujan mulai membasahi kota, sebuah iklan lowongan pekerjaan menarik perhatiannya. Dicari, pengemudi pribadi untuk keluarga bangsawan di Utrecht, Belanda. Kriteria: pengalaman mengemudi minimal 5 tahun, mampu berbahasa Inggris dasar, jujur, dan bertanggung jawab. Jantung Raka berdebar kencang. Inikah jawaban atas doa-doanya? Tanpa ragu, ia segera menyiapkan segala persyaratan. Curriculum vitae, surat lamaran, bahkan video singkat yang menunjukkan keterampilannya bermanuver di jalanan ia persiapkan dengan saksama. Prosesnya tak mudah. Ada serangkaian wawancara daring yang membuatnya gugup setengah mati. Namun ia lalui dengan keyakinan penuh dan tekad membaja. Minggu-minggu berlalu dalam penantian yang mendebarkan. Setiap dering telepon atau notifikasi email membuat jantungnya serasa melonjak. Hingga suatu pagi, sebuah email dengan subjek penawaran posisi muncul di kotak masuknya. Tangannya gemetar saat membukanya. Dengan gembira kami sampaikan bahwa Anda, Raka Wiratama, diterima untuk posisi pengemudi pribadi Nyonya Annelies van der Hoek di Utrecht. Raka terdiam sesaat, lalu tanpa sadar ia melompat kegirangan. Air mata haru membasahi pipinya. Ia sujud syukur, mengucapkan terima kasih tak terhingga. Mimpi itu kini bukan lagi angan-angan, tapi sebuah kenyataan yang siap ia jemput.
Kabar gembira ini ia sampaikan kepada beberapa kerabat dekat yang selama ini mendukungnya. Ada rasa bangga, haru, sekaligus sedikit cemas membayangkan kehidupan baru di negeri orang yang jauh. Dengan bekal tabungan seadanya dan semangat yang membara, Raka mengurus segala keperluannya. Visa, tiket pesawat, dan sedikit oleh-oleh khas Indonesia ia siapkan. Hari keberangkatan pun tiba. Di Bandara Internasional Adi Sucipto, ia memeluk erat kerabatnya, berjanji akan selalu memberi kabar dan tidak akan melupakan tanah kelahirannya. Pesawat akhirnya lepas landas, membawa Raka terbang tinggi, melintasi benua, menuju harapan baru. Belasan jam kemudian, roda pesawat menyentuh landasan Bandara Schiphol, Amsterdam. Udara sejuk Eropa yang berbeda langsung menyergapnya. Raka menarik napas dalam-dalam, berusaha menyerap setiap detail dari pengalaman pertamanya ini. Seseorang dengan papan nama, Raka Wiratama, sudah menunggunya. Setelah perkenalan singkat, ia diantar menuju sebuah kediaman megah di kawasan elit Utrecht. Rumah itu bergaya klasik Eropa, dengan taman yang tertata rapi namun terasa sunyi. Di depan pintu utama yang tinggi, seorang wanita parubaya, dengan rambut pirang sebahu yang tertata elegan, dan mata biru yang teduh, menyambutnya. Itulah Nyonya Annelies van der Hoek. Usianya mungkin sekitar akhir 40-an. Wajahnya cantik meski tersirat gurat kesepian yang mendalam. Ia masih lajang, belum pernah menikah. Kedua orang tuanya telah tiada, mewariskan rumah besar itu padanya, yang kini ia tinggali seorang diri. Selamat datang di Utrecht, Raka. Saya Annelies. Sapanya dengan suara lembut dan senyum tipis yang ramah. Terima kasih, Nyonya Annelies. Senang akhirnya bisa bertemu, jawab Raka, sedikit membungkukkan badan, berusaha menunjukkan kesopanannya. Kesan pertama Raka terhadap Nyonya Annelies adalah wanita yang baik hati namun pendiam dan tampak menyimpan banyak beban. Ia menunjukkan kamar Raka yang terletak di paviliun belakang, cukup nyaman dan bersih. Keesokan harinya, Raka memulai tugasnya. Mobil mewah berwarna hitam metalik menjadi tanggung jawabnya. Dengan sigap dan profesional, Raka menjalankan setiap instruksi, mengantar Nyonya Annelies ke butik langganannya, ke pertemuan bisnis, atau sekadar berkeliling menikmati suasana kota yang indah. Raka selalu memastikan mobil dalam kondisi prima, bersih luar dalam, dan perjalanannya selalu aman dan nyaman. Nyonya Annelies, meskipun tak banyak bicara, tampak mengapresiasi kinerja Raka. Ia melihat kesungguhan, ketepatan waktu, dan kejujuran dalam diri pemuda asal Yogyakarta itu. Kadang, dalam perjalanan, Annelies akan bertanya sedikit tentang Indonesia, tentang Yogyakarta. Raka akan menjawab dengan antusias, menceritakan keindahan alam, kekayaan budaya, dan keramahan orang-orang di kampung halamannya, tentu dengan bahasa Inggrisnya yang terbata-bata, namun cukup dimengerti. Perlahan, meski masih ada jarak antara majikan dan pegawai, sebuah benih saling menghargai mulai tumbuh di antara mereka. Raka merasa bersyukur, impiannya bekerja di luar negeri telah tercapai, dan ia mendapatkan majikan yang baik. Kehidupan di Belanda terasa menjanjikan, meski ia tak tahu, badai besar tengah menanti di depan sana, siap menguji segalanya. Pagi hari ia menyiapkan mobil, memastikan kebersihannya mengkilap, dan mesinnya halus tanpa celah. Lalu, ia akan menunggu instruksi Nyonya Annelies. Terkadang mereka akan menyusuri jalanan Utrecht yang ramai, menuju galeri seni atau pertemuan dengan kolega Nyonya Annelies yang juga berbisnis barang antik, warisan dari mendiang ayahnya. Seiring waktu berjalan, Raka mulai menangkap sesuatu yang berbeda pada Nyonya Annelies. Ada kalanya, saat mereka dalam perjalanan, ia melihat majikannya itu tanpa sadar memijat lembut perut bagian bawahnya, atau dahinya sedikit berkerut menahan sesuatu yang tak terucap. Awalnya, Raka mengira itu hanya kelelahan biasa atau masuk angin karena cuaca Belanda yang seringkali tak menentu. Nyonya Annelies pun tak pernah mengeluh secara langsung. Ia selalu berusaha tampil tegar dan menjaga sikap profesionalnya. Raka, dengan kepekaan khasnya, memperhatikan hal-hal kecil ini, namun ia sadar akan posisinya. Ia hanya seorang pengemudi, dan ia tidak ingin dianggap lancang atau terlalu ikut campur urusan pribadi majikannya.
Keluhan yang awalnya samar itu kian hari kian nyata. Wajah Nyonya Annelies, yang biasanya memancarkan ketenangan, kini sering terlihat lebih pucat. Senyumnya semakin jarang terlihat. Dan ada kalanya ia membatalkan janji di menit-menit terakhir dengan alasan tidak enak badan. Frekuensi ia memegangi perutnya semakin sering. Dan Raka pernah beberapa kali melihatnya meringis pelan saat mengira tidak ada yang memperhatikan. Kekhawatiran mulai merayap di hati Raka. Namun ia tetap memilih diam, menunggu Nyonya Annelies sendiri yang mungkin akan berbicara. Hingga suatu pagi, Nyonya Annelies memanggil Raka dengan suara yang terdengar lebih lemah dari biasanya. "Raka, bisakah kau antarkan saya ke dokter hari ini? Saya rasa saya perlu memeriksakan diri." Ada nada ragu dan sedikit ketakutan dalam suaranya yang membuat Raka semakin khawatir. "Tentu saja, Nyonya. Kapan Nyonya ingin berangkat?" Jawab Raka dengan sigap, menyembunyikan kecemasannya. Perjalanan ke klinik terasa berbeda. Keheningan di dalam mobil terasa lebih berat dari biasanya. Nyonya Annelies lebih banyak memandang keluar jendela dengan tatapan kosong. Raka sesekali meliriknya dari cermin spion, melihat raut wajah majikannya yang tegang. Setibanya di klinik, suasana steril dan bau antiseptik yang khas seolah menambah beban di udara. Nyonya Annelies masuk ke ruang pemeriksaan. Sementara Raka menunggu di luar dengan perasaan tak menentu. Waktu terasa berjalan begitu lambat. Setiap detik terasa seperti 1 jam. 1 jam lebih berlalu sebelum pintu ruang pemeriksaan terbuka. Nyonya Annelies keluar dengan langkah gontai. Wajahnya lebih pucat dari sebelumnya dan matanya sembab. Di belakangnya seorang dokter dengan ekspresi serius mengantarnya. Raka segera berdiri. Namun ia tak berani bertanya. Perjalanan pulang adalah kebisuan yang paling menyiksa. Nyonya Annelies hanya menatap lurus ke depan. Air mata mengalir tanpa suara di pipinya. Sesampainya di rumah, Nyonya Annelies langsung masuk ke kamarnya tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Pintu kamarnya tertutup rapat. Malam itu, Raka tak bisa tidur nyenyak. Ia terus memikirkan keadaan Nyonya Annelies. Keesokan harinya dan hari-hari berikutnya, Nyonya Annelies berubah total. Ia menjadi bayangan dari dirinya yang dulu. Rumah besar itu terasa semakin sunyi dan dingin. Wajahnya selalu murung, tatapannya kosong, dan ia lebih banyak menghabiskan waktu di kamarnya, seolah menarik diri dari dunia. Raka, yang setiap hari melihat perubahan drastis itu, merasa hatinya teriris. Rasa kasihan yang tulus menyelimuti hatinya. Ia melihat kerapuhan di balik sosok Nyonya Annelies, yang selama ini terlihat tegar dan mandiri. Ia belum tahu apa yang sebenarnya terjadi, diagnosa apa yang telah merenggut keceriaan majikannya. Namun, ia bisa merasakan ada awan gelap yang sangat pekat, menggelayuti kehidupan Nyonya Annelies. Beberapa hari kemudian, saat Raka memberanikan diri bertanya apakah ada yang bisa ia bantu, Nyonya Annelies, dengan suara parau dan mata yang masih menunjukkan sisa tangis, akhirnya berbicara. "Dokter bilang, saya terkena kanker ganas, Raka." Kalimat itu diucapkannya dengan susah payah, seolah setiap kata adalah beban berat. "Stadiumnya sudah lanjut," kata dokter. "Usia saya tidak akan lama lagi, mungkin sekitar 3 bulan saja." Dunia seakan runtuh bagi Raka mendengarnya. 3 bulan? Majikannya yang baik hati, yang telah memberinya kesempatan bekerja di negeri impian, kini divonis dengan hukuman mati yang begitu cepat. Ia syok, tak tahu harus berkata apa. Yang bisa ia lihat hanyalah keputusasaan yang begitu mendalam di mata Nyonya Annelies. Semenjak pengakuan itu, wajah Nyonya Annelies semakin hari, semakin terlihat murung. Cahaya di matanya seolah telah padam sepenuhnya. Ia seperti menunggu hari-harinya berakhir dalam kesendirian dan kesedihan. Raka merasa ada sesuatu yang harus ia lakukan. Ia tak bisa hanya diam melihat majikannya tenggelam dalam keputusasaan. Hatinya menjerit, ingin melakukan sesuatu, apapun, untuk meringankan beban Nyonya Annelies. Melihat Nyonya Annelies terpuruk dalam jurang keputusasaan, hati Raka menjerit. Ia tak bisa hanya berdiri di pinggir, menjadi saksi bisu. Bagaimana seorang wanita yang baik hati harus menyerah pada takdir yang begitu kejam. Dengan keberanian yang dikumpulkannya sekuat tenaga,
Raka mendekati kamar Nyonya Annelies suatu pagi. Pintu itu masih tertutup rapat, seolah menjadi benteng antara Nyonya Annelies dan dunia luar. Raka mengetuk pelan. "Nyonya Annelies," panggilnya lembut. Tak ada jawaban. Raka mencoba lagi. "Nyonya, ini Raka. Apakah Nyonya baik-baik saja?" Setelah hening beberapa saat, terdengar suara serak dari dalam. "Masuklah, Raka." Raka membuka pintu perlahan. Kamar itu temaram. Gorden tebal menghalangi sinar matahari masuk. Nyonya Annelies duduk di tepi ranjang. Matanya bengkak dan tatapannya kosong. Pemandangan itu menyayat hati Raka. "Nyonya." Raka memulai dengan hati-hati. "Saya tahu mungkin ini bukan saat yang tepat. Dan saya tidak bermaksud lancang. Tapi, jika Nyonya tidak keberatan, bagaimana kalau kita jalan-jalan sebentar, sekadar mencari udara segar? Saya bisa antarkan Nyonya ke tempat yang tenang. Mungkin ke taman atau ke pinggir kanal." Annelies menatap Raka dengan pandangan sayu. Ada keraguan di matanya. "Untuk apa, Raka? Semuanya sudah tidak ada artinya lagi." "Jangan berkata begitu, Nyonya." Raka menyahut cepat. Nadanya tulus. "Kita tidak pernah tahu apa yang akan terjadi. Selama masih ada waktu, bukankah lebih baik kita mengisinya dengan sesuatu yang setidaknya bisa sedikit menenangkan? Saya tidak bisa melakukan banyak hal, tapi saya bisa mengemudi. Saya bisa membawa Nyonya melihat hal-hal indah di luar sana." Ada jeda panjang. Annelies tampak menimbang-nimbang. Mungkin ia melihat ketulusan yang begitu besar di mata pemuda itu. Mungkin ia lelah terus-menerus terkurung dalam kesedihannya. Akhirnya, dengan suara lirih, ia berkata, "Baiklah, Raka, mungkin kau benar." Itulah awal dari sebuah perjalanan baru bagi mereka. Raka tak lagi hanya menjadi pengemudi yang mengantar Nyonya Annelies untuk urusan formal. Setiap hari, jika kondisi Annelies memungkinkan, Raka akan mengajaknya keluar. Bukan ke tempat-tempat ramai atau pusat perbelanjaan, melainkan ke sudut-sudut Belanda yang menawarkan ketenangan dan keindahan. Mereka mengunjungi ladang tulip yang membentang seperti permadani warna-warni saat musimnya tiba. Menyusuri kanal-kanal kecil yang tenang di desa-desa nelayan. Atau sekadar duduk di taman sambil memandang angsa-angsa yang berenang dengan tenang. Raka, dengan gayanya yang sederhana dan apa adanya, berusaha menjadi teman bicara. Ia bercerita tentang masa kecilnya, tentang keluarganya, tentang mimpi-mimpinya di tanah air. Ia tak pernah memaksa Annelies untuk bercerita tentang penyakitnya. Namun ia selalu siap menjadi pendengar yang baik ketika Annelies ingin mencurahkan isi hatinya, yang meski jarang, mulai terjadi sesekali. Suatu hari, mobil kesayangan Nyonya Annelies perlu diservis rutin. Raka menawarkan diri untuk mengurusnya. "Nyonya mau ikut? Sekadar melihat-lihat saja, mungkin bisa jadi hiburan baru," ajak Raka sedikit bercanda. Awalnya Annelies ragu. Bengkel mobil bukanlah tempat yang biasa ia kunjungi. Namun, entah mengapa, ia mengiyakan. Di bengkel, Raka terlihat begitu antusias. Ia berbincang akrab dengan para mekanik, menjelaskan dengan detail apa saja yang perlu diperiksa. Annelies mengamati Raka dari kejauhan. Ia melihat sisi lain dari pemuda itu, seorang yang bersemangat, mengerti betul seluk-beluk mesin, dan begitu telaten. Saat Raka mengajaknya melihat proses ganti oli, menjelaskan dengan sederhana fungsi setiap komponen, Annelies mendapati dirinya tersenyum. Senyum yang lebih lebar dari biasanya. Ada sesuatu yang hangat menyentuh hatinya melihat ketulusan dan dedikasi Raka. Kegiatan yang tampak sepele itu menjadi selingan yang menyegarkan dari bayang-bayang penyakit yang menghantuinya. Kedekatan mereka semakin hari semakin terasa. Annelies mulai merasa lebih nyaman di dekat Raka. Ia merasa aman, dihargai, dan yang terpenting, ia tidak merasa sendirian lagi menghadapi mimpi buruknya. Raka, di sisi lain, merasakan getaran yang berbeda. Rasa kasihan itu perlahan bertransformasi menjadi rasa sayang yang tulus. Sebuah keinginan untuk melindungi dan membahagiakan wanita yang sedang berjuang melawan takdir itu. Tatapan mata mereka kadang bertemu lebih lama. Ada perhatian-perhatian kecil yang tak terucap namun terasa.
Menjelang akhir bulan kedua sejak vonis dokter, dalam salah satu perjalanan mereka menikmati matahari terbenam di tepi pantai, Annelies tiba-tiba berbicara dengan suara serak menahan emosi. "Raka," ia memulai. Matanya berkaca-kaca. "Mobil hitam itu adalah peninggalan terakhir dari orang tua saya. Sangat berharga bagi saya. Saya tidak punya siapa-siapa lagi." Ia menarik napas dalam. "Jika sesuatu terjadi pada saya ingin kamu yang merawat mobil itu. Anggaplah sebagai kenang-kenangan dari saya dan sebagai ucapan terima kasih atas semua kebaikanmu." Raka tertegun. Hatinya terasa sesak. Ia meraih tangan Annelies dengan lembut. "Nyonya, jangan bicara seperti itu. Nyonya pasti akan sembuh. Saya akan selalu mendoakan Nyonya. Dan ya, saya akan menjaga mobil itu seperti milik saya sendiri. Tapi saya lebih berharap Nyonya sendiri yang akan terus mengendarainya bersama saya." Momen itu menjadi titik balik yang lebih dalam. Kepercayaan dan perasaan yang selama ini terpendam akhirnya tak bisa lagi dibendung. Di bawah langit senja yang memerah dengan deburan ombak sebagai saksi, mereka mengakui perasaan masing-masing. Mereka menjadi sepasang kekasih. Annelies yang selama ini hidup dalam kesendirian dan kini dihantui bayang-bayang kematian merasakan kebahagiaan yang tak pernah ia rasakan sebelumnya. Cinta Raka yang tulus menjadi pelita yang menerangi hari-harinya yang kelam. Wajah Annelies kini memancarkan cahaya yang berbeda. Ada harapan, ada semangat, ada cinta yang membuatnya ingin berjuang lebih keras lagi. Senyumnya kini lebih sering terkembang, tulus dan menawan. Ia merasa hidup kembali. 3 bulan sejak vonis dokter itu terasa berlalu begitu cepat sekaligus begitu lambat. Cepat karena hari-hari Annelies kini terisi dengan kebahagiaan dan perhatian tulus dari Raka. Hari penentuan itu akhirnya tiba. Raka menggenggam erat tangan Annelies saat mereka berjalan memasuki klinik yang sama, tempat mimpi buruk itu dimulai. Kali ini suasana terasa berbeda. Ada Raka di sisinya, memberikan kekuatan dan ketenangan. Meski begitu, jantung Annelies berdebar kencang. Begitu pula dengan Raka. Annelies masuk ke ruang pemeriksaan, menjalani serangkaian tes ulang. Raka menunggu di luar. Doa tak henti ia panjatkan dalam hati. Waktu terasa merayap. Setiap detiknya terasa seperti keabadian. Akhirnya, pintu terbuka. Dokter yang sama, yang dulu menyampaikan kabar buruk itu, kini keluar dengan ekspresi yang sulit diartikan. Ia memanggil Annelies dan Raka untuk masuk ke ruangannya. Dokter itu memandang hasil tes di mejanya, lalu menatap Annelies dan Raka bergantian. Ada keheranan yang luar biasa di wajahnya. "Nyonya Annelies," dokter itu memulai dengan nada tak percaya. Saya hampir tidak percaya dengan apa yang saya lihat. Hasil tes terbaru Anda menunjukkan perkembangan yang sangat-sangat luar biasa," lanjut dokter itu. Matanya berbinar. "Sel-sel kanker di tubuh Anda, mereka seperti kehilangan kekuatannya. Jumlahnya berkurang drastis. Ini sungguh di luar nalar medis. Ini seperti sebuah keajaiban." Annelies menutup mulutnya tak percaya. Air mata mulai menggenang di pelupuk matanya. Raka, yang berdiri di sampingnya, merasakan gelombang kelegaan yang luar biasa hingga kakinya terasa lemas. "Maksud dokter?" tanya Annelies dengan suara bergetar. "Maksud saya, Nyonya Annelies, kondisi Anda membaik secara signifikan. Sangat signifikan. Saya belum pernah melihat perkembangan sepesat ini pada kasus stadium lanjut seperti Anda. Faktor semangat hidup, kebahagiaan, dan dukungan emosional yang kuat jelas memainkan peran yang sangat besar di sini. Meskipun ini adalah anomali yang menakjubkan, kita akan teruskan pengobatan dan pantau perkembangannya. Tapi hari ini, saya bisa katakan ada harapan besar untuk kesembuhan total." Air mata kebahagiaan mengalir deras di pipi Annelies. Ia memeluk Raka erat-erat. Isak tangis kebahagiaan tak terbendung. Raka pun tak kuasa menahan haru, membalas pelukan Annelies, mengucapkan syukur berkali-kali dalam hatinya. Keajaiban itu nyata. Cinta dan harapan telah membuka jalan bagi sesuatu yang mustahil. Beberapa bulan kemudian, setelah serangkaian pemeriksaan akhir,
Dokter akhirnya menyatakan bahwa Nyonya Annelies telah sembuh total dari kanker ganasnya. Seluruh sel kanker telah lenyap dari tubuhnya. Kebahagiaan mereka tak terkira. Di sebuah taman bunga yang indah di Keukenhof, Raka berlutut di hadapan Annelies. Dengan cincin sederhana namun penuh makna di tangannya, ia berkata, "Annelies van der Hoek, engkau adalah keajaiban dalam hidupku. Engkau telah mengajariku arti cinta sejati dan kekuatan harapan. Maukah kau menikah denganku dan melanjutkan perjalanan ajaib ini bersamaku selamanya?" Dengan air mata bahagia yang kembali membasahi pipinya, Annelies mengangguk mantap. "Ya, Raka Wiratama, aku mau." Pernikahan mereka dilangsungkan secara sederhana, namun hikmat di sebuah kapal kecil di Kanal Utrecht, dihadiri beberapa teman dekat. Tak ada pesta mewah, namun kebahagiaan yang terpancar dari kedua mempelai jauh lebih berharga dari apapun. Raka, pemuda sederhana dari Yogyakarta, kini telah menjadi suami dari wanita yang pernah menjadi majikannya. Wanita yang ia cintai dengan segenap jiwa, wanita yang bersamanya ia saksikan keajaiban Tuhan. Rumah besar Annelies tak lagi terasa sunyi. Beberapa tahun kemudian, tawa riang dua orang anak, seorang laki-laki dan seorang perempuan, buah cinta Raka dan Annelies, mengisi setiap sudut rumah. Pembelajaran dari kisah ini, semangat hidup yang menyala, didukung oleh kekuatan cinta dan kasih sayang tulus, mampu menembus batasan nalar medis. Keajaiban seringkali lahir dari keyakinan dan perhatian yang tak pernah padam.